Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul materi Studi Islam Pendekatan Historis dengan beranggotakan 5 orang, yaitu Safira, Salza Nabila, Najwa Rauf, Nurul Hafifah, dan Yayan Safitri. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pendekatan historis dalam kajian Islam. Yang kedua, histori atau peristiwa lampau sebagai metodologi dalam studi Islam. Ketiga, contoh aplikasi pendekatan historis dalam studi Islam. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu pendekatan historis dalam kajian Islam yang akan dibacakan oleh teman kita, Safira. Pendekatan historis dalam kajian Islam adalah pendekatan dalam Kamus Besar Indonesia, memiliki pengertian sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode-metode untuk mencapai pengertian masalah yang diteliti. Pertama, secara umum dapat dimengerti bahwa pendekatan historis merupakan penelahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Atau dengan kata lain, yaitu penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Kedua, secara sempit, pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjau sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau histori adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Tujuan pendekatan historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Seringkali penelitian yang demikian itu berkaitan dengan hipotesis-hipotesis tertentu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu histori atau peristiwa lampau sebagai metodologi dalam studi Islam yang akan dipaparkan oleh teman-teman kita, Salza Nabila dan Nurul Hafifah. B. Histori atau peristiwa lampau sebagai metodologi dalam studi Islam. Kata historis berasal dari bahasa Inggris, yaitu history, yang artinya sejarah atau peristiwa. Kata sejarah dari kata Arab syajaratun yang berarti pohon. Pengambilan istilah ini agak berkaitan dengan kenyataan bahwa sejarah setidaknya dalam pandangan orang pertama yang menggunakan kata ini menyangkut tentang antara lain syajarat al-basab, pohon genealogis yang dalam masa sekarang agaknya bisa disebut sejarah keluarga atau family history, atau boleh jadi karena kata kerja sejarah juga punya arti to the happen, to occur, and to the left. Namun, selanjutnya, sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan tarik, yaitu bahasa Arab, histora, bahasa Yunani, history atau genesista, bahasa Jerman, yang secara sederhana berarti kejadian-kejadian menyangkut manusia dan masa silam. Para sejarawan beragam dalam mendefinisikan secara sangat sempit. Edward Freeman misalnya menyatakan histori adalah politik masa lampau. History is past politik. Sebagaimananya mendefinisikan secara luas. Ernest Bernheim sebagai contoh menyatakan histori adalah ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya-upaya mereka sebagai makhluk sosial. Menurut Hasan, histori atau tarik adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya. Temannya manusia dan waktu, permasalahannya adalah keadaan yang menguraikan bagian-bagian ruang lingkup
situasi yang terjadi pada manusia dalam suatu waktu. Melalui pendekatan sejarah, seseorang akan diajak melihat dari segi kesadaran sosial pada perilaku atau pendukung suatu peristiwa sejarah sehingga mampu mengungkapkan banyak dimensi dari peristiwa tersebut. Sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menentukan inti keanekaragaman dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. Dalam menggunakan data historis, maka akan dapat menyajikan secara detail dari situasi sejarah tentang sebab akibat dari suatu persoalan agama. Melalui pendekatan sejarah ini, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenan dengan penerapan suatu peristiwa. Di sini, seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konsep historisnya, karena pemahaman demikian itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Misalnya, seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, maka ia harus mempelajari sejarah turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran, yang selanjutnya disebut sebagai ilmu asbabun nuzul, ilmu tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran yang pada intinya berisi sejarah turunnya ayat Al-Quran. Dengan ilmu asbabun nuzul ini, seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat. Suatu ayat yang berkenan dengan hukum tertentu dan ditujukan untuk memelihara syariat dari kekeliruan memahaminya. Dengan pendekatan historis ini, masyarakat diharapkan mampu memahami nilai sejarah adanya agama Islam, sehingga terbentuk manusia yang sadar akan historisitas keberadaan Islam dan mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu contoh aplikasi pendekatan historis dalam studi Islam yang akan dipaparkan oleh teman-teman kita Yayan Safitri dan Najwa Rauf. Contoh aplikasi pendekatan historis dalam studi Islam. Pendekatan historis dalam studi Islam biasanya digunakan untuk memahami perkembangan dan pemikiran dan praktik Islam dalam konteks sejarahnya, yaitu ada dua. Satu, studi tentang perkembangan mazhab. Dalam pendekatan ini, penelitian dapat mempelajari bagaimana berbagai mazhab dalam Islam seperti Sunni, Syiah, Hanafi, Maliki, dan lain-lain. Perkembangan sepanjang sejarah ini termaksud mempelajari figur penting, konteks historis dan geografis, dan perbedaan dalam interpretasi dan praktik. Yang kedua, studi tentang sejarah tafsir Al-Quran. Dalam studi ini, peneliti dapat mempelajari bagaimana interpretasi dalam ayat-ayat Al-Quran telah berubah sepanjang sejarah ini, dapat mencakup mempelajari tafsir klasik dan modern, dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh konteks historis mereka. Studi tentang sejarah hadis. Pendekatan historis juga bisa digunakan untuk mempelajari perkembangan dan pengumpulan hadis. Misalnya, penelitian bisa mempelajari bagaimana hadis dikumpulkan dan diklasifikasikan dan bagaimana praktik ini berubah sepanjang waktu. Lanjut yang keempat, yaitu studi tentang sejarah Islam politik. Dalam studi ini, penelitian dapat mempelajari bagaimana Islam telah dipengaruhi dan mempengaruhi politik sepanjang sejarah. Ini bisa mencangkup studi tentang hubungan antara agama dan negara, peran pemimpin agama, dan pengaruh Islam pada konflik perdamaian. Masing-masing contoh ini menunjukkan bagaimana pendekatan historis dapat digunakan untuk memahami perkembangan dan perubahan dalam pemikiran dan praktek Islam. Ini membantu peneliti untuk memahami konteks dan implikasi dari berbagai aspek Islam. Nah, teman-teman, itulah beberapa pemaparan materi kami yang berjudul Studi Islam Pendekatan Historis dari mata kuliah Metode Studi Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Maste, watashi watik desu. Kyo wa watashi to Akbar Faisal Doko ni